Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini saya akan berbagi mengenai komunitas Alkitab. Berbicara mengenai komunitas, kita berbicara mengenai sekelompok orang yang berelasi dan juga di dalamnya pasti ada interaksi. Misalnya di tempat ini pada malam hari ini bisa disebut komunitas kah? Bisa? Iya, pasti bisa. Tadi udah ada interaksi ya. Tadi ada diskusi kecil ya. Contohnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan komunitas Alkitab? Komunitas Alkitab berarti sekelompok orang yang terlibat dengan Alkitab bersama dengan orang lain atau bisa dengan teman-teman. Dalam tema pada malam hari ini yaitu Alkitab Pintar, komunitas menjadi salah satu bagian dari ekosistem Alkitab Pintar. Alkitab Pintar, Alkitab yang tidak hanya berbicara tentang teks atau hal-hal teknis untuk pengembangnya, tetapi Alkitab itu harus sosial. Sosial yang seperti apa? Jadi Alkitab itu bisa dinikmati oleh kita sendiri dan juga oleh komunitas, juga dalam konteks jemaat. Pada era digital saat ini memang kita diberi kemudahan untuk mengakses komunitas Alkitab. Jadi kita bisa mengikuti Alkitab, komunitas Alkitab yang kita inginkan. Tetapi dalam hal ini kita itu harus pintar berkomunitas. Bagaimana sih pintar berkomunitas itu? Dalam komunitas itu relasi memang sangat penting. Tetapi dalam komunitas Alkitab kita tidak hanya mementingkan relasi saja, tetapi di dalamnya kita harus bisa menikmati Alkitab itu bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan orang lain. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukannya dengan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama, bahkan kita bisa berbagi apa yang kita dapat dari firman Tuhan itu. Atau jangan-jangan kalau misalnya kita sedang bingung dalam membaca Alkitab, kita juga bisa menanyakannya di komunitas, bisa tanya dengan teman. Apalagi pada saat ini di era digital yang sudah ada banyak media sosial, kita juga bisa melakukan pendalaman Alkitab itu secara online. Kita juga bisa berbagi, bahkan kita bisa Bisa meningkatkan relasi dengan saudara-saudari seiman kita, bisa berdiskusi dan juga saling mendoakan. Dalam hal ini, Alkitab sosial itu Alkitab yang bisa kita pelajari pribadi lepas pribadi dan juga bisa di dalam konteks jemaat, dalam komunitas yang nanti ke depannya dengan adanya ini maka akan muncul komunitas-komunitas yang berdasar oleh Alkitab. Misalnya komunitas misi, komunitas doa, dan juga bisa komunitas renungan. Dari kesemuanya ini, maka kita bisa saling bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Yayasan Lembaga Sabda saat ini sudah mengerjakan, sedang dan masih akan terus mengerjakan komunitas Alkitab yang sudah Tuhan percayakan. Beberapa di antaranya ada komunitas Alkitab yang terbuka, komunitas AYOPA, dan juga ada komunitas pesta. Ada yang pernah ikut pesta di sini mungkin? Ya, komunitas pesta di sini itu untuk teologi awam. Terus juga kami ada beberapa komunitas PA online yang kami kerjakan melalui media sosial, baik itu Facebook maupun Twitter. Ada PA online santapan harian, renungan harian, Alkitab siang hari, dan juga ada punya waktu, dan juga masih ada beberapa yang lainnya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa alamat yang Bapak Ibu bisa tergabung nanti di dalamnya untuk bersama-sama bisa terlibat dengan Alkitab. Namun perlu diingat bahwa ketika kita bergabung dengan komunitas itu tidak hanya dalam 1 atau 2 hari mungkin kita bisa bisa langsung terasa dampaknya gitu. Ya ada, tetapi belum tentu. Karena komunitas ini mengerjakannya perlu waktu. Yang harus diingat adalah Bapak Ibu harus mempunyai komitmen untuk bisa terlibat di dalamnya, harus bisa terkoneksi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Akhir kata, mari kita terlibat dengan Alkitab, dengan teman-teman kita, bersama dengan anggota gereja, bersama dengan teman-teman persekutuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.